Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun online di rumah. Luar biasa pastinya. Bulan ini, bulan Agustus, tema kita adalah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Selamat berlomba. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Musim dalam hidup kita boleh berganti, tapi kita percaya kasih dan setia Tuhan tidak pernah layu dalam hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita bawa hidup kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Pagi hari ini kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu dalam hidup kami tidak akan pernah berubah. Terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
ajaib bagi hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami, Yesus. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Yang percaya Tuhan kita baik, mari nyatakan. God, you're so good, yes Lord. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan lebih lagi, ya Yesus baik. Yesus baik, terima kasih Tuhan. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Engkau Allah yang baik Tuhan. Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Engkau Allah yang sungguh baik, Yesus. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus, Engkau baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah kita yang sungguh baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami terima kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami mau naikkan pujian kami, sukacita kami hanya di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Saya mau menyapa jemaat semua yang di tempat ini. Shalom semuanya. Lebih semangat lagi, shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Mari kita sama-sama pujikan lagu ini. Biarlah sukacita kita penuh atas tiap diri kita. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu. Kasih dan rahmat-Mu apa? Tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu.
Masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita percaya kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Pemenang katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Serukan haleluya. Kemenangan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan warta gereja selama seminggu ke depan. Puji Tuhan, salam saudara. Ada sukacita ya pagi hari ini. Saya percaya
berkat Tuhan melimpah. Ada beberapa pengumuman yang saudara dan saya perhatikan untuk minggu ke depan, yaitu yang pertama, untuk ibadah hari Kamis diadakan tanggal 13 Agustus 2026 diadakan jam 7 malam. Dilayani oleh Bapak Pendeta Esrom STH dari Surabaya. Yang kedua, ibadah hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 jam 6.30, ibadah kedua jam 9 siang. Dilayani oleh Bapak Pendeta Walden Sepaya MTH. Yang ketiga, dibuka pendaftaran STT Parakletos. Pendaftaran terakhir Sekolah STT Parakletos tanggal 28 Agustus 2026. Ada diskon khusus untuk gembala sidang Gereja Allah Baik, yaitu pembayaran SPP-nya. Yang keempat, gereja mengadakan jalan sehat, saudara ya, yaitu gerak jalan bersama memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-81. Diadakan hari Senin tanggal 17 Agustus, pas tanggal merah, saudara ya. Diadakan jam 6 pagi, on time ya saudara ya, sampai selesai. Kumpul di belakang gereja, yaitu saudara dianjurkan pakai baju merah atau putih. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk selalu menabur. Terima kasih Roh Kudus, kami mengalami sukacita dengan pujian Tuhan. Biar kami mau belajar untuk menabur Tuhan, belajar untuk memberi Tuhan. Kami percaya taburan kami tidak akan sia-sia Tuhan, bertumbuh menjadi berkat di mana kami berada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkati anak-anakmu yang sudah memberikan persembahan, kembalikan berlipat kali ganda Tuhan. Di dalam nama Yesus kami kembali mengucap syukur dan terima kasih. Mari yang percaya katakan amin. Mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, di setiap kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan
Kita bangkit berdiri bersama, sambut firman Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa selama-lamanya di dalam kami akan terus mengiring Kau Tuhan. Terima kasih, pagi hari ini kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, dan kami boleh merasakan Engkau Allah yang sangat teramat dekat. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, dan kami masih boleh berdiri di hadapan-Mu, semua karena terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau duduk diam saat ini. Kami mau mendengarkan Engkau berbicara lewat kebenaran firman. Dan beri kami kemampuan untuk kami boleh melakukan seluruh kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari hidup kami boleh diubah dan kami boleh menjadi selaras dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan pada mari kita katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan kembali belajar tema yang diberikan oleh Ibu Gembala pada bulan Agustus ini adalah perlombaan yang diwajibkan kita. Kita akan baca terlebih dahulu satu ayat yang menjadi dasar tema di bulan ini. Kita baca dari Ibrani 12 ayat yang pertama. Ya, sambil saya menunggu tim PAW kembali ke tempat duduk. Ibrani 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ini berkata bahwa kita ini mempunyai banyak saksi. Saksi di sini adalah saksi-saksi iman, Saudara. Kalau Saudara baca nanti di Ibrani 11, di sana banyak sekali menulis tentang tokoh-tokoh iman, Saudara.
Mereka adalah orang-orang yang sudah hidup dan sudah mendahului kita. Dan mereka sudah meninggalkan teladan yang luar biasa. Nah, sudah sepatutnya saudara dan saya kita mengikuti teladan daripada tokoh-tokoh iman. Baca di Ibrani 11 ya. Di sana mereka mengalami kehidupan yang bukan sesuatu yang mudah, saudara ya. Mereka juga mengalami yang namanya penganiayaan. Bahkan tadi pagi saya sebutkan salah satu penulis kitab Wahyu, yaitu Yohanes. Dia masih diizinkan hidup oleh Tuhan. Padahal dia pernah dimasak hidup-hidup, saudara ya, dalam yang panas. Tetapi Tuhan masih izinkan dia masih hidup. Itu sebagai bukti, saudara, bahwa mereka yang hidup, yang sudah mendahului kita, mereka memberikan contoh yang luar biasa. Sehingga lagu yang barusan saudara, sekali Yesus, dia tetap selama-lamanya dia akan mengikut Yesus. Ada sebuah lagu yang lama yang saya suka, ya. Setia, setialah, setialah selamanya, seperti Tuhan Yesus, setialah selamanya. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah selamanya. Lagu ini adalah lagu lama, saudara, tapi kalimatnya luar biasa. Yaitu salah satu lagu favorit saya, saudara. Kembali lagi, saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita ini mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Nah, saya lanjutkan, saudara, marilah kita menanggalkan semua beban. Ya, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah tulisannya okhos, tapi melafalkannya ongkos. Ongkos di sini bukan bicara biaya transportasi, ya saudara. Tapi pengertian di sini adalah bahwa beban itu adalah merupakan sebuah rintangan dan halangan. Jadi ketika kita ikut berlomba dalam perlombaan iman, ternyata ada halangan dan rintangan yang begitu berat, saudara, sehingga itu yang akan membuat saudara dan saya menjadi lemah dan putus asa. Apa saja, saudara, yang menjadi rintangan dan halangan? Yang pertama adalah diri sendiri. Kalau saudara dan saya percaya kita semua punya hawa nafsu dan ego, betul ya? Siapa di sini yang nggak punya hawa nafsu? Nggak mungkin, saudara ya. Siapa di sini yang nggak punya ego? Nggak ada, pasti punya ego. Nah, firman Tuhan berkata bahwa ketika hawa nafsu dan ego yang begitu memuncak, bahkan menguasai kehidupan saudara dan saya, itu membuat saudara dan saya bisa berhenti dan bahkan kita bisa meninggalkan Tuhan. Sebagai contoh, kalau di Alkitab, orang yang punya hawa nafsu yang bisa dikatakan mempengaruhi kehidupan keselamatannya, yaitu bernama Esau. Esau itu enggak segan-segan dia menjual hak kesulungannya demi sesuap sup kacang merah, saudara ya. Ketika dia sadar, semuanya menjadi terlambat. Begitu punya nafsu yang begitu besar. Kalau saudara baca di dalam, kenapa Adam dan Hawa akhirnya gagal, saudara, di dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi dia? Karena Hawa tergoda oleh rayuan iblis, ya. Itu nanti saya akan bahas, saudara ya, di poin yang ketiga. Nah, kembali lagi, saudara, ketika manusia punya hawa nafsu dan ego yang begitu besar, itu bisa membuat dia akhirnya berhenti, bahkan dia tidak melanjutkan dia kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia 5 ayat 7, dahulu
dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti lagi? Rasul Paulus menulis surat kepada Galatia, jemaat di Galatia. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Nah, saudara jangan sampai saudara yang sudah memulai dengan roh mengakhirinya di dalam daging. Hawa nafsu dan ego ini bicara tentang daging, saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia 5. Coba kita akan baca ayat 17 sampai 21. Galatia 5 ayat 17 sampai 21. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, persekutuan hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, nah ini Paulus bilang, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ketika kita punya hawa nafsu yang menguasai kehidupan saudara, saudara firman itu sudah berkata dengan jelas, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kalau saudara nggak bisa mengendalikan, ini loh resikonya. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Jadi hidup ini, saudara, bukan sebuah permainan ya saudara ya, tapi ini benar-benar kita ada di dalam sebuah perlombaan yang menentukan saudara dan saya. Di akhirnya saudara dan saya ke garis finish yang Tuhan sudah tetapkan. Ya. Yang kedua, saudara, jadi rintangan dan halangan buat saudara dan saya. Yang kedua adalah karena dunia ini. Ya. Dunia itu ada dua hal. Yang pertama, nilai-nilai yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Contoh, orang yang hidupnya dengan materialisme. Atau bahasa kerennya sekarang hedonisme. Berapa banyak saudara orang-orang Kristen yang hari-hari ini berlomba supaya mereka punya kekayaan yang luar biasa. Kemarin malam saya sempat bicara dengan Ibu Gembala ya, dan Ibu Gembala ketemu dengan seorang perancang busana yang terkenal. Dia bilang, saya ketemu Ibu Ane Avanti. Terus saya tanya, apa Bu Gem? Kira-kira wejangan apa yang dia kasih? Cuma satu saudara, dia bilang begini. Kalau kamu sukses, maka semua orang terdiam. Jadi kalau Anda orang lain gak ada yang berani bicara. Tapi saya pikir-pikir ada benernya juga ya saudara ya. Kalau orang hidupnya sukses, semua orang yang ada di sekitar saudara, bahkan yang mungkin dulu merendahkan saudara, dia akan diam 1000 bahasa. Tapi kembali lagi kalau saudara baca di dalam Yeremia 9, ayat 23 sampai 20, dikatakan begini, barang siapa ingin bermegah, janganlah ia bermegah karena kekayaannya. Janganlah dia bermegah karena kekuatannya. Janganlah dia bermegah karena dia hebat saudara. Tetapi baiklah dia bermegah karena dia mengenal akan Allah. Di mana Allah adalah Allah yang suka dengan kasih setianya. Jadi saudara, ukuran dunia beda dengan ukuran surga. Kalau dunia, kalau Anda kaya,
maka semua orang akan diam. Nggak ada yang berani ngutak-ngatik, saudara. Bahkan ada yang berani. Bener apa bener, saudara? Bener ya? Iya, itu pola dunia, saudara. Tapi firman Tuhan mengajar supaya saudara dan saya hari-hari ini kita nggak lagi mengandalkan seluruh kemampuan, kekayaan, bahkan kekuatan yang saudara miliki. Tapi andalkanlah Tuhan. Dan belajar untuk dalam kasih setia Tuhan. Berikut saudara, apa yang menjadi rintangan dan halangan? Yang kedua adalah tekanan dan penganiayaan. Nah saudara, hari-hari ini masih banyak umat Kristen, bahkan bukan hanya di Indonesia. Dimanapun umat Kristen berada, mereka juga mengalami tekanan dan penganiayaan. Tuhan sudah berjanji ya. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19, di sana dikatakan begini. Ya, coba kita baca Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Ya, di sini firman Tuhan berkata dengan jelas, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara, ini jangan dianggap sesuatu yang biasa, saudara ya. Tekanan dan penganiayaan ini Tuhan izinkan di dalam kehidupan umat Kristen. Dan saya percaya kalau iblis berusaha untuk menekan dan menganiaya supaya iman kita menjadi lemah. Tetapi di dalam Kristus Tuhan mau supaya saudara dan saya kita tampil sebagai seorang pemenang. Tuhan gak mau saudara dan saya mengikuti jejaknya Adam dan Hawa. Manusia pertama yang sudah diciptakan sempurna, tapi dia gagal dalam perlombaan iman yang sudah Tuhan wajibkan kepada Adam dan Hawa. Yang ketiga saudara, apa yang menjadi rintangan dan halangan untuk saudara dan saya menjadi peserta dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita? Yang ketiga adalah iblis atau setan. Hari-hari ini masih banyak terjadi penyesatan. Firman Tuhan berkata, ya, bahwa di akhir zaman akan ada begitu banyak pengajaran. Kembali lagi saudara, iblis kepingin semakin banyak orang yang tersesat. Nah makanya penting sekali saudara dan saya kita belajar firman. Ya, jadi firman Tuhan ini bukan hanya untuk dibaca saudara, tetapi saudara renungkan, bahkan saudara lebih. Nah hari ini saya akan bahas nanti bagaimana nasihat Rasul Paulus kepada Timotius tentang pertandingan iman. Ya nanti saya akan bahas. Berikut saudara, yang kedua adalah tipu muslihat iblis. Seperti tadi saya katakan, Adam dan Hawa itu ditipu oleh iblis. Sehingga dia gagal. Dia tergoda saudara. Ya, Hawa ini terpikat oleh rayuan gombal daripada si iblis. Dia lihat-lihat, iya ya buah ini menarik. Menarik, akhirnya dia memilih untuk memakannya. Saat itu saudara, Hawa dan Adam pada akhirnya gagal. Ya, saudara, firman Tuhan berkata di dalam Efesus 6 ayat 11. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Nah ini yang harus saudara sadari. Jadi dalam kehidupan saya hari-hari ini, kita ada di dalam sebuah pertempuran. Jadi selama saudara dan saya kita sedang berlomba, tapi kita juga sedang bertempur. Melawan siapa? Melawan iblis, melawan penghulu dunia yang gelap, penguasa, sampai dengan pemerintahan daripada kuasa kegelapan. Karena itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah.
Salah satu perlengkapan senjata Allah adalah firman Tuhan. Saudara, saya setiap hari baca firman. Kalau saya nggak baca firman, satu hari terlewatkan. Waduh saudara, saya kayak orang bingung. Saya pernah tes saudara ya. Saya tes sendiri. Pernah saya satu hari saya nggak baca firman. Waduh, saya itu seperti kayak orang yang cemas saudara ya. Hatinya jadi nggak tenang. Karena apa saudara? Karena saya terbiasa baca firman. Satu hari, ya doa fajar aja nih, itu bisa 5 pasal saudara ya. Apalagi kalau ayat firman Tuhannya pendek-pendek, bisa 10 pasal. Nanti di tempat pekerjaan saya lanjut lagi baca firman. Ya, jadi sehari saya bisa lebih dari 5 pasal saudara. Dan saya merasakan bahwa ketika saya membaca firman, ada sesuatu yang membuat hati saya membuat saya jadi nggak mudah cemas, nggak mudah takut. Jadi salah satu senjata untuk melawan tipu muslihat iblis adalah firman. Saudara ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun? Yesus menggunakan kekuatan firman. Ada tertulis. 3 kali saudara, firman Tuhan berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Akhirnya iblis mundur. Dan dia menunggu waktu yang baik untuk mencobai Yesus lagi saudara. Kita belajar hari-hari ini untuk kita diisi selalu hati dan pikiran kita lewat kebenaran firman Tuhan. Berikutnya saudara, dosa apakah yang membuat saudara dan saya untuk kita bisa berhenti dan kita tidak melanjutkan perlombaan iman? Dosa minimal ada 3 yang saya catat saudara. Dosa yang pertama adalah kesombongan, merasa tidak butuh Tuhan. Saudara, banyak. Apalagi kalau hidup dia udah sukses secara dunia ya. Dia sudah diberkati, ya datang ke gereja, ya nanti kalau saya ada waktu. Ibadah, ya nanti aja. Kalau saya sudah tua nanti, saya sudah sakit-sakitan, udah menjelang meninggal, baru saya cari Tuhan. Banyak loh saudara. Enggak mau, ya. Saudara, ada sebuah kalimat yang luar biasa. Kalimat ini begini, seandainya Anda tidak mendapatkan sesuatu yang baik dalam hidup ini, apakah saudara tetap mencari Tuhan? Itu yang jadi pertanyaan buat kita loh saudara. Saudara yang sudah bekerja, saudara yang sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi Anda belum mendapatkan sesuatu yang saudara harapkan. Apakah saudara tetap mencari Tuhan? Atau saudara sudah mulai bertanya-tanya, ini Tuhan ada nggak ya? Atau Anda sudah mulai skeptis, sudah mulai ragu-ragu, iya ya, kayaknya rasa-rasanya Tuhan sudah nggak peduli dengan saya. Itu yang jadi pertanyaan loh saudara. Apakah ketika saudara tidak mendapatkan sesuatu yang saudara harapkan, apakah saudara tetap mencari Tuhan? Saudara harus menjawabnya ya hari-hari ini. Jadi seperti tadi lagu katakan, sekali Yesus selama-lamanya kita mengikut Yesus. Berikut saudara, dosa yang kedua adalah kemalasan. Nah ini saudara, di dalam kitab Amsal, kemalasan itu yang akan membuat orang bisa menjadi miskin melarat, bahkan bisa hancur hidupnya. Jadi kemalasan ini bukan dosa yang biasa saudara, ini dosa yang mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Kalau saudara baca di Amsal 6 ayat 10 sampai 11, kemudian di Amsal 24 ayat 30 sampai 34, di sana bicara tentang kemalasan. Orang malas itu biasanya rata-rata mager, malas bergerak. Bahasanya keren itu mager. Wes, sudah PW, posisi wena.
Saya seringkali bilang kepada kedua anak saya, kalau bisa kamu bangun pagi, selain kamu berdoa, kamu juga rajin berolahraga. Jangan sampai nanti di usia tua kamu sakit. Ini bicara kesehatan loh ya saudara. Ini saya nggak menyinggung saudara. Kalau saudara tersinggung ya puji Tuhan ya. Kalau yang malas berolahraga, ayo saudara paksa dirimu. Saudara, saya selalu sempatkan loh untuk olahraga. Habis doa fajar, saya berolahraga saudara. Karena saya punya prinsip begini, saya nggak mau nanti masuk surga dengan posisi tubuh saya sakit. Apalagi sempat sakit stroke saudara, waduh. Jangan sampai saudara. Jadi bicara tentang kemalasan ini banyak hal. Ya, saudara dan saya nggak boleh malas, karena kalau malas itu Tuhan nggak suka. Tuhan bicara di dalam kitab Amsal, pergilah kepada semut. Saudara tahu ya, semut itu binatang paling kecil. Binatang yang paling lemah, tapi dia nggak pernah duduk-duduk diam. Tapi dia selalu bekerja dan bekerja. Sehingga ketika musim hujan, banjir, semut itu nggak ada yang mati kelaparan saudara. Karena dia sudah mengumpulkan makanan. Beda dengan orang Kristen saudara ya. Begitu dia menghadapi musibah, masalah, wah dia seperti kayak orang kelimbungan ya, bingung, wah, mau cari pertolongan kepada siapa. Nah oleh karena itu siang hari ini saudara, ayo kita belajar supaya saudara dan saya tidak boleh malas. Apalagi malas berdoa. Kalau sudah malas berdoa, jangan harap saudara akan menerima mujizat. Berikutnya saudara, dosa apa yang menghalangi saudara dan saya untuk kita berlomba dalam perlombaan iman? Yang terakhir adalah cinta uang. Do you love money? Halo? Cinta uang. Do you love money? Jawabannya apa saudara? Yes or no? Yes tuh, ada yang jawab yes tadi katanya. Yuk kita baca yuk 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, kalimatnya di situ dikatakan akar ialah cinta uang. Saudara, saya percaya butuh uang, tapi kita nggak boleh cinta uang. Cinta kita hanya kepada Yesus. Saudara dan saya kita butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Segala-galanya adalah Yesus. Dia sanggup memberkati saudara, bahkan di saat saudara tidak menduga-duga Tuhan bisa melakukan mujizat. Minggu lalu saya ikut ibadah KPK di Perumtas. Ada salah satu yang dia bercerita. Ceritanya begini. Tiba-tiba, ini lagi saudara. Tiba-tiba dia mendapatkan berkat. Itu loh caranya Tuhan saudara. Tiba-tiba. Apa yang gak pernah dia pikirkan, tiba-tiba dia mendapatkan berkat. Berkatnya gak sedikit loh saudara. Ya, hari gini, ini hari-hari yang zamannya semua ngerasain sulit saudara ya. Tapi dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Ketika dia kesaksian, saya bilang, yes Tuhan, memang Tuhan itu ajaib. Ya, Tuhan itu selalu membuat ajaiban. Dan kalau membuat keajaiban itu selalu suka tiba-tiba. Surprise. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, ayo kita harus belajar untuk kita melekat kepada Tuhan. Supaya saudara senantiasa
mendapatkan kekejutan dari Tuhan. Amin. Berikutnya saudara, ya, saya akan bahas tentang nasihat Rasul Paulus kepada murid rohaninya yang bernama Timotius. Mari kita baca dari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. Paulus juga ternyata menulis pada Timotius tentang pertandingan iman, saudara ya. Di sini kalimatnya jelas sekali di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, saya akan jelaskan saudara di ayat ke-11, tetapi engkau hai manusia Allah. Manusia Allah ini disebut bicara tentang hamba. Hai engkau hamba Allah, jauhilah semuanya itu. Apa yang harus dijauhi saudara? Hawa nafsu dunia ini dan cinta uang. Ya, itu harus dijauhi saudara. Kemudian apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius? Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, kalau saudara perhatikan di situ ada kata kesetiaan di sini. Kata kesetiaan di sini dalam bahasa aslinya adalah pistis. Ternyata ketika saya selidiki di dalam Galatia 5 ayat 22, salah satu buah roh adalah bicara tentang kesetiaan. Itu pun menggunakan kalimat pistis. Bedanya apa saudara? Kalau pistis di Galatia 5 ayat 22, itu adalah karakter Roh Kudus. Sedangkan pistis di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 ini, itu bicara tentang bagaimana Timotius mengerjakannya. Jadi ada usaha yang dikerjakan oleh Timotius di dalam kehidupan dia sebagai seorang hamba Allah. Apa? Kesetiaan. Kesetiaan dalam bahasa Yunani adalah menggunakan kata pistis. Pistis di situ adalah menggunakan kata artinya, ya. Pistis di sini menggunakan artinya kepercayaan, keyakinan, iman ataupun kekuatan iman. Jadi untuk saudara dan saya, untuk kita bisa terus bertanding dalam pertandingan iman, kita harus mengusahakan. Saudara harus mengusahakan supaya iman saudara semakin hari semakin bertambah kuat. Jadi saudara, ini sangat berkaitan sekali. Kalau Galatia 5 ayat 22 di sana bicara tentang kesetiaan. Itu adalah karakter Roh Kudus, buah-buah roh. Sedangkan di pistis di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 ini, Tuhan mau supaya saudara dan saya mengerjakan bagian saudara. Ketika Tuhan sudah kesetiaan lewat Roh Kudus, sudah Dia taruh di dalam kehidupan kita kesetiaan, ya, Tuhan mau supaya kita mengerjakan bagian kita. Caranya apa saudara? Yaitu tadi, saudara harus mengejar keadilan, ibadah, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini yang bagian yang hari-hari ini. Orang percaya. Supaya saudara dan saya pada akhirnya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, saudara dan saya kedapatan adalah orang-orang yang tetap mempertahankan imannya. Karena nanti ketika Yesus datang kedua kali, Yesus mencari adakah iman di muka bumi. Iman itu yang sangat menentukan saudara. Bahkan kalau saya baca di dalam 1 Timotius yang bicara tentang bahwa orang yang tidak memiliki hati nurani yang murni, imannya akan kandas, saudara. Ya.
Kita akan baca sebentar saudara, saya tunjukkan ayatnya. Kandas. 1 Timotius 1 ayat 19. 1 Timotius 1 ayat 19, di situ dikatakan begini. Tugas ini kuberikan kepadamu, di ayat 18, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi saudara dan saya perlu memiliki iman dan hati nurani yang murni. Ini menjadi satu paket, saudara. Karena apa? Karena ayat 19 dikatakan begini, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Jadi saudara, firman betapa pentingnya saudara dan saya, kita harus memiliki iman dan memiliki hati nurani yang murni. Supaya iman saudara tidak menjadi kandas. Hati nurani yang murni itu adalah hati yang benar-benar pure. Murni, tulus, enggak punya tendensi. Bahaya loh saudara, saya selalu sedikit-sedikit punya tendensi, tanpa saudara sadari, saudara bisa menyimpang. Karena saudara punya kepentingan. Kenapa saya mendapatkan ini? Karena saya percaya Roh Kudus yang memimpin. Ketika saya mempersiapkan bahan khotbah ini, saya diberkati saudara, ternyata iman dan hati nurani yang murni itu adalah satu paket. Dan iman yang diwajibkan kepada kita. Jadi hari-hari ini saudara, kalau saudara beribadah, ketika saudara melayani, dimanapun saudara berada, gak punya tendensi. Jangan ada motivasi yang lain. Karena ketika saudara punya motivasi yang lain, saudara tanpa saudara sadari, saudara pada akhirnya bisa menyimpang. Kenapa Rasul Paulus menulis dengan jelas saudara di dalam 1 Timotius ini? Hati-hati loh saudara ya. Jadi kalau kita melayani, kita beribadah, kita bekerja dimanapun, jangan punya tendensi saudara ya, jangan punya kepentingan. Tapi milikilah hati yang tulus. Itu yang paling penting saudara. Di ibadah pagi saya nggak membahas ini, karena saya ingin saudara bisa mengikuti. Tadi di ibadah pagi saya nggak bicara tentang tendensi. Saya lengkapi saudara di ibadah kedua. Saudara, ini penting sekali hari-hari ini ya, supaya saudara dan saya hari-hari ini kita belajar. Rasul Paulus berkata di dalam Kisah Para Rasul, sampai hari ini aku berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Luar biasa saudara. Jadi kalau hari-hari ini saudara punya kepentingan, bertobat. Banyak loh saudara hari-hari ini orang ya, waduh berlomba-lomba. Karena dia punya kepentingan. Kalau kita sudah punya kepentingan, ya sudah beda saudara. Tujuannya pun sudah beda. Tidak ada lagi
kemurnian. Ya, saya lanjut saudara. Firman Tuhan berkata, kembali lagi tadi, kenapa Rasul Paulus mengingatkan Timotius supaya dia menjaga hidupnya dan dia tetap memiliki iman dan hati nurani yang murni. Karena pada akhirnya kalau orang yang tidak punya hati nurani yang murni, imannya akan kandas. Artinya dia akan gugur di tengah jalan. Kenapa Paulus menulis, dia sebut saudara namanya Hymenaeus dan Alexander. Kandas imannya saudara. Kalau orang sudah kandas imannya, ya udah pasti saudara, dia akan berakhir binasa. Karena yang menyelamatkan manusia adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Kesimpulannya saudara, yang pertama, Tuhan memanggil semua orang percaya untuk menjadi peserta pertandingan iman. Saudara bukan jadi penonton. Beda loh ya saudara, penonton dengan peserta. Kalau peserta itu merasakan bagaimana prosesnya, dia jatuh dan bangun. Mungkin dia ada saatnya dia merasa lelah, tapi dia kembali lagi kepada Tuhan, dia datang, Tuhan memberikan kekuatan. Beda dengan penonton. Penonton cuma berisik aja, ayo lari, dia nggak tahu rasanya perjuangannya begitu berat. Tapi percayalah saudara, kalau saudara fokus kepada Yesus, saudara memandang, saudara ingat kepada penderitaan dan ketekunan Yesus, saudara nggak akan menjadi lemah dan putus asa. Jadi saudara harus ingat nih, saudara dan saya, kita adalah peserta, bukan penonton ya. Yang kedua saudara, sebagai peserta dalam pertandingan iman atau perlombaan yang diwajibkan bagi kita harus menanggalkan tadi semua beban dan dosa. Kemudian saudara fokus kepada Tuhan Yesus yang akan memimpin saudara dalam iman dan membawa iman saudara pada kesempurnaan. Dan yang ketiga, saudara harus ingat kepada penderitaan dan ketekunan Yesus supaya saudara tidak menjadi lemah dan putus asa. Dan yang terakhir saudara, kalau saudara setia dalam mengiring Yesus sampai akhir, Tuhan berjanji di dalam Wahyu 2 ayat 10, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Jadi saudara jelas banget di dalam perlombaan iman ini, Tuhan sudah menyediakan mahkota. Jadi saudara jangan lemah, putus asa, apalagi saudara meninggalkan Tuhan. Jangan sampai ada seorang pun daripada Anda mengundurkan diri. Ya. Saya tutup satu ayat, kita baca Ibrani. Saya mengundang tim PAW untuk maju ke depan. Ibrani 10. Ayat 35 sampai 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara, terakhir keputusannya adalah saudara yang harus memutuskan. Apakah saudara akan terus setia sampai akhir, atau saudara berhenti dan mengundurkan diri? Saudara ambil keputusan siang hari ini. Firman Tuhan sudah mengatakan, janganlah kita mengundurkan diri dan binasa, tapi kita akan terus
terus mengiring Tuhan, dan kita menyelesaikan pertandingan ini sampai akhirnya. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyi lagu Setia, setialah, setialah selamanya, seperti Tuhan Yesus, setialah selamanya. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah selamanya. Setia, setialah, setia, setialah, setialah selamanya. Seperti Tuhan Yesus, setialah selamanya. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah selamanya. Setia, setialah, setia, setialah, setialah selamanya. Seperti Tuhan Yesus, setialah selamanya. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah selamanya. Setia, setialah, setia, setialah, setialah selamanya. Tuhan Yesus, setialah selamanya. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setia, setialah selamanya. Setia, setialah, setialah selamanya. Setia, setialah, setialah selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima seluruh kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami mau menjadi peserta. Kami akan terus Tuhan memandang kepada Yesus. Dan kami meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kami. Dan kami akan ingat bagaimana perjuangan-Mu Tuhan. Bagaimana ketekunan-Mu menyelesaikan tugas dari Allah Bapa. Sampai Engkau setia mati di atas kayu salib. Engkau menderita Engkau melakukannya karena Dia hanya memandang kepada Bapa yang adalah Allah yang setia. Kami juga tidak perlu takut Tuhan di dalam perlombaan iman ini, sebab ada tangan Tuhan yang selalu menolong dan siap memberikan kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu dan kami mau berkata bahwa kami akan terus di dalam kami mengiring Kau. Kami akan setia sampai dan kami tidak akan pernah mengundurkan diri. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ini, kami akan tetap terus setia dalam mengiring Kau. Terima kasih. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dan kami akan pulang dan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima kebaikan Tuhan pagi hari ini, mari kita katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati.